Saya lanjutkan. Bahwa dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana mati, hal tersebut bertentangan dengan prinsip ultimum remedium dan perlindungan hak asasi manusia. Pidana mati sebagai pilihan terakhir serta harus dijatuhkan dengan argumentasi yang prinsip dan prinsip-prinsip kriminalisasi yang ketat. Bahkan tidak ada angka statistik yang menunjukkan penerapan hukuman mati dapat memperkecil angka kejahatan yang terjadi. Bahwa hukuman mati tidak berperi kemanusiaan karena hak untuk hidup merupakan hak asasi yang sakral sehingga hanya Tuhan yang berkehendak mencabut nyawa manusia, dan hukuman mati pada dasarnya merupakan pembalasan atau dendam, sementara peradaban dunia modern telah meninggalkan tujuan pembalasan dalam pemidanaan, serta pidana mati menutup tindakan korektif adanya kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh hadis. 4. Bahwa yudek faksi tingkat pertama dalam memutus perkara akuo tidak berdasarkan pada fakta-fakta persidangan, tidak mempertimbangkan dengan cukup alat-alat bukti, bahkan lebih banyak mengesampingkan fakta-fakta dan alat bukti dalam menjatuhkan putusannya, tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti atau kurang mempertimbangkan, sehingga yudek faksi juga mengesampingkan bukti surat nomor 056-E-HPPF-APS-IF 4-9-2022 tertanggal 6 September 2022 dan keterangan ahli psikologi forensik Dr. Anda Reni Kusumawardani MPSI yang membuktikan bahwa Putri Chandra mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian di atas, Majelis Hakim Tinggi akan terlebih dahulu mengkaji tentang memori banding dari penuntut umum selaku pembanding yang pada intinya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada hakikatnya penuntut umum telah sepakat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang tertuang dalam putusan nomor 796 PIT-B/2022/PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari, baik dalam pembuktian pidana mengenai pasal yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa secara keseluruhan. Mengenai hal demikian, tentunya Majelis Hakim Tinggi tidak perlu memberikan tanggapannya. 2. Bahwa pengajuan banding oleh penuntut umum karena alasan normatif di mana dalam pasal 43 Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, itu Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yang mengharuskan menggunakan upaya hukum banding agar kelak dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Mengenai alasan kedua dalam memori banding ini, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa upaya hukum adalah merupakan hak dari para pihak, dan tentang ini pun Majelis Hakim Tinggi juga tidak memberikan tanggapan karena tidak berkaitan dengan substansi perkara. 3. Bahwa tentang kesimpulan memori banding dari penuntut umum tersebut, pada akhirnya penuntut umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan nomor 796 PIT-B/2022/PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari yang dimintakan banding ini. Mengenai hal ini pun Majelis Hakim Tinggi tidak memberikan tanggapan karena hanya permintaan untuk menguatkan putusan yudek faksi. Menimbang atas memori banding yang dari penasihat hukum Verdi Sambo SIKMH, penuntut umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2023 yang pada intinya mengumumkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa berkaitan dengan anggapan yudek faksi tingkat pertama telah keliru dikarenakan telah menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Verdi Sambo SIK, penuntut umum berpendapat di dalam pasal 340 KUHP memang mencantumkan ancaman pidana mati. Oleh karena itu perdebatan tentang apakah hakim dapat menjatuhkan pidana mati atau tidak menjadi tidak relevan lagi. Selanjutnya mengenai penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan mutlak adalah kebebasan dari hakim dengan segala pertimbangannya. Menurut Sutikno Martokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya, keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun, bebas dari campur tangan dari siapapun. Mahkamah Konstitusi pernah menolak uji material atau judicial review terhadap keberadaan hukuman mati dalam hukum positif Indonesia dan menyatakan
bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat kemutlakan hak asasi manusia. Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 garis datar 3 garis miring PUU garis datar P garis datar P5 garis datar 2007 bertanggal 30 Oktober 2007 yang telah memberikan pertimbangan hukum terhadap pasal 28 huruf A dan pasal 28 huruf I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1445. Penolakan uji materi penghapusan pidana mati juga pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana putusan nomor 15 garis miring PUU garis datar 10 Romawi garis miring 2012 tanggal 18 2012. 2. Berkaitan dengan tidak cukup bukti pemohon banding Yudek Faksi pemohon banding Ferdi Sambo dinyatakan turut melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Huta Barat. Bahwa kesimpulan majelis hakim tingkat pertama telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan didukung alat bukti sebagaimana pertimbangan dalam putusan pada halaman 545 sampai 555 sampai 550 bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Rifaisal Samuel, saksi Azhar Romer, keterangan ahli Fira Samia, ahli Farah Primadani Kaurau, dan ahli Arif Sumirat, majelis hakim tingkat pertama memperoleh keyakinan yang cukup bahwa terdakwa telah melakukan penembakan kepada korban Nofriansah Yosua dengan menggunakan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan oleh terdakwa dengan memakai sarung tangan warna hitam. 3. Berkaitan dengan Yudek Faksi yang dianggap keliru dalam mempertimbangkan motif yang dilakukan pemohon banding, penuntut umum berpendapat pemohon banding telah salah menafsirkan bahwa motif harus mutlak dibuktikan dan menjadi penentu terbukti tidaknya unsur kesengajaan. Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang dalam ilmu kriminologi yang membicarakan tentang kejahatan, pelaku kejahatan, faktor penyebab dan cara penanggulangannya. Motif meliputi motif ekonomi, motif seksual, motif politik, dan lain-lain. Motif bukan unsur delik sehingga tidak perlu dibuktikan. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman dan KUHP Indonesia tidaklah mensyaratkan motif sebagai unsur delik. Van Bemmelen berpendapat motif dapat membantu meyakinkan hakim dalam mengambil keputusan ringan atau beratnya suatu pemindahan terhadap terdakwa. 4. Berkaitan dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang menjadi justice collaborator dan saksi mahkota, bahwa di dalam putusannya majelis hakim menetapkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai justice collaborator berdasarkan keterangannya yang sangat substansial terkait dengan pengungkapan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Walau demikian, majelis hakim tidak pernah menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu secara tunggal, melainkan selaku didukung dengan alat bukti-bukti berupa keterangan saksi yang lain, petunjuk, ahli maupun keterangan terdakwa sendiri. Di dalam pasal 185 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Lebih lanjut di dalam ayat 3 ditegaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Berkaitan dengan 5. Berkaitan dengan disparitas putusan yang dilakukan Yudek Faksi dikaitkan dengan pasal 340 KUHP junto pasal 55 KUHP serta terjebak dalam opini publik, bahwa berkaitan dengan dalil ini penuntut umum tidak akan menguraikan lebih lanjut. 4. 6. Bahwa berkaitan dengan pembuktian obstruction of justice yang menurut pemohon banding tidak berlandaskan yuridis dan fakta yang ada. Bahwa tentang hal ini penuntut umum berpendapat bahwa pada prinsipnya pada putusan majelis hakim telah membuat pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan, baik berkaitan dengan DVR, CCTV, sebagaimana pertimbangan majelis hakim Yudek Faksi pada halaman 643 sampai dengan 646. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, penuntut umum berpendapat bahwa memori banding yang diajukan pemohon banding Ferdi Sambo SHS SIKMH tidak beralasan dan tidak berdasar hukum untuk memohon agar majelis hakim tinggi menolak permohonan banding dari pembanding dan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama nomor 796 garis miring PIT B garis miring 2022 garis miring
PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Menimbang bahwa setelah Menimbang bahwa setelah menginventarisir memori banding dan kontra memori banding dari penuntut umum tertanggal 17 Maret 2023, juga kontra memori banding dan memori banding dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SIK MH sebagaimana telah diuraikan di atas, yang keberatan tersebut disebutnya sebagai ringkasan eksekutif yang menurut penasihat hukum setidaknya ada 7 poin dalam putusan yudek fakti Pengadilan Negeri yang perlu dikaji kembali oleh Majelis Hakim tingkat banding. Untuk itu, Majelis Hakim Tinggi akan memberikan tanggapan atau kajian sebagai berikut. 1. Berkait dengan putusan ultra petita. Telah kita ketahui bersama bahwa putusan Pengadilan Negeri nomor 796/PD/2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama adalah pidana mati. Ini melebihi dari tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar terdakwa Ferdi Sambo dijatuhi pidana seumur hidup. Tentang hal ini, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa ultra petita tidak dikenal baik di dalam hukum acara pidana maupun di dalam hukum pidana. Istilah ultra petita berasal dari kata ultra yang berarti lebih, melampaui, dan petita yaitu permohonan. Sehingga ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas suatu perkara yang melebihi permohonan atau tuntutan. Ultra petita hanya dikenal dalam lapangan hukum perdata, khususnya diatur dalam hukum acara perdata Pasal 178 ayat 3 HIR atau Pasal 189 ayat 3 RPG yang berbunyi, ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari yang digugat. Dari uraian di atas jelas bahwa ultra petita berkaitan dengan gugatan dalam perkara perdata atas permintaan pihak yang bersengketa. Merujuk pada perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat, serta memperoleh keadilan yang tuntas, persidangan cepat ya ringan. Di dalam proses peradilan perdata, ultra petita telah diakomodir melalui jurisprudensi bahwa ultra petita dalam lapangan hukum perdata dimungkinkan dengan persyaratan diantaranya bahwa putusan yang diambil masih berada dalam posita gugatan, dalil-dalil gugatan atau fundamentum petendi dari gugatan itu sendiri. Di dalam proses peradilan pidana, selain secara normatif tidak ada larangan, ultra petita banyak dilakukan melalui putusan hakim dengan menjatuhkan putusan melebihi dari tuntutan pidana. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya dijelaskan bahwa hakim pengadilan negeri diperbolehkan memberikan putusan melebihi dari apa yang diajukan atau dituntut oleh penuntut umum. Sebab hakim dalam menjatuhkan fungsi dan tugasnya bersifat aktif dan berusaha memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan. Dengan demikian secara mutandis, ultra petita dibenarkan dalam lapangan hukum pidana. Mengingat sistem hukum Indonesia tidak terpaku pada civil law atau undang-undang menjadi sumber hukum, tetapi juga bermuara pada common law yang didasarkan pada jurisprudensi. Merujuk pada pasal 182 ayat 4 KUHP, yang berbunyi bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas dasar surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan bukan atas dasar tuntutan pidana. Majelis Hakim Tinggi juga berpendapat bahwa selain secara normatif masih diatur pidana mati masih dibutuhkan sebagai shock terapi atau efek jera yang secara psikologis juga membawa dampak dalam penegakan hukum di Indonesia. Kedua, berkaitan dengan pidana mati yang dijatuhkan Majelis Hakim atas perkara terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Pertama adalah secara normatif, hukuman mati masih berlaku sebagai hukum positif di negara Indonesia hingga saat ini. Bahkan hukuman mati juga masih terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Walaupun penerapan pidana mati ini dilakukan secara selektif
terutama berkaitan dengan bobot kejahatan yang dilakukan baik dari segi modus operandi, mensrea maupun actus reus. Dengan demikian, perbedaan mengenai boleh tidaknya hakim menjatuhkan pidana mati sebenarnya secara hukum sudah tidak perlu dikemukakan lagi. Bahkan Mahkamah Konstitusi pernah menolak uji material judicial review terhadap keberadaan hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia dan menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU/Romawi 5 tahun 2027. Hal serupa tentang penolakan terhadap uji materi penghapusan pidana mati juga terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tanggal 18 Juli 2012. Menimbang bahwa dari uraian di atas, baik mengenai ultra petita maupun pidana mati, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan memori banding penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH dan sebaliknya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan serta diputuskan dalam putusan Yudek Fakti tingkat pertama. Ketiga, berkaitan dengan pemohon banding sebagai perencana atau aktor intelektualis dan pelaku atau player. Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan bahwa pemohon banding bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tanpa menjelaskan motif yang mempengaruhi penentuan berat ringannya penjatuhan pidana. Bahwa tentang perencana atau orang yang melakukan perencanaan atas suatu tindak pidana tentunya ini dikaitkan dengan pasal 340 yang berbunyi barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyampa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Bahwa dengan kata lain tindak pidana pembunuhan berencana ini terwujud atau terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan. Dengan syarat bahwa pelaku dapat memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang mengenai cara maupun tempat pelaksanaan, juga adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak dan pelaksanaannya. Mengenai jarak waktu ini sangat relatif, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu singkat sekali, serta sifatnya kasuistis. Artinya pelaku masih dapat berpikir secara tenang, apakah ia akan tetap melaksanakan niatnya atau mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan pembunuhan. Bahwa berkaitan dengan pemohon banding selaku pelaku, apabila kita melihat pada pasal dakwaan yang diuntukkan dengan pasal 55 ke 1 KUHP, yang disebut pelaku adalah mereka yang melakukan atau player, yang menyuruh lakukan dunteger, dan yang turut serta melakukan medipleger. Artinya bahwa peristiwa pidana ini dilakukan atau melibatkan dua orang atau lebih yang secara teoretik juga biasa disebut dengan istilah deelneming atau penyertaan. Sehingga masing-masing dicari peran dan tanggung jawabnya dari peristiwa pidana itu, serta masing-masing tidak perlu menyebutkan semua unsur. Dengan kata lain juga, dua orang atau lebih itu mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Bahwa pemohon banding Ferdi Sambo SH/SIK MH adalah pihak yang mempunyai permasalahan serta pihak yang paling berkepentingan dalam perkara ini. Dan inilah awal munculnya peristiwa pidana dengan meninggalnya Nofriansah Yosua Huta Barat. Diawali dengan istri pemohon banding Ferdi Sambo SH/SIK MH, yakni saksi Putri Chandrawati, telah merasa dilecehkan secara seksual oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yang kemudian atas saran saksi Kuat Ma'ruf agar saksi Putri Chandrawati segera melapor kepada terdakwa dengan ungkapan agar tidak ada duri dalam rumah tangga. Bahwa apabila kita uraikan secara runtut sesuai dengan waktu dan tempat, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Pertama, bahwa tanggal 6 Juli 2022 sore bertempat di rumah pemohon banding Ferdi Sambo di Magelang. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat bilang ke saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu kalau Ferdi Sambo SH/SIK MH berencana akan memberi surprise untuk Putri Chandrawati berkaitan dengan ulang tahun perkawinan. Oleh karena itu Ferdi Sambo memerintahkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk memesan kue dan tumpeng
yang kemudian pada pukul 00.01 dini hari tanggal 7 Juli 2022 dirayakanlah acara tersebut, dan pada saat itu berkumpul para ajudan ART Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kedua, bahwa setelah acara selesai, pada pagi hari sekitar menjelang subuh, pemohon banding Verdi Sambo SH/SIK MH menuju Yogyakarta untuk selanjutnya terbang menuju Jakarta. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 sore, hari menjelang maghrib, ketika saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu berada di alun-alun Kota Magelang bersama dengan saksi Ricky Rizal Wibowo, tiba-tiba ditelepon oleh saksi Putri Chandrawati dengan mengatakan, "Di mana, Dek?" sambil menangis dan menyuruh segera balik ke rumah. Sehingga berdua langsung bergegas menuju mobil dan pulang ke rumah. 4. Bahwa sampai di rumah saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo masuk rumah dan di lantai 1 sepi, tidak ada siapa-siapa. Selanjutnya saksi Ricky Rizal Wibowo naik ke lantai 2 diikuti saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Melihat ada saksi Kuat Ma'ruf di ujung tangga dan di sebelah kanan terdapat saksi Susi di depan kaca. Saksi terus menuju ke arah pintu kaca ke dalam kamar melihat saksi Putri Chandrawati lagi berbaring. Selanjutnya saksi bertanya pada saksi Kuat Ma'ruf, "Ada masalah apa?" Di mana saksi Kuat Ma'ruf masih dalam keadaan marah, emosi, mukanya merah. Saksi Kuat Ma'ruf menjawab, "Sudah, kamu nggak usah tahu dulu." Saat itu belum ada tahu posisi di mana korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Saksi Ricky Rizal Wibowo dalam kesaksiannya sempat mengatakan juga bahwa ketika bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf sempat mengatakan bahwa tadi melihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat naik turun tangga seperti ragu-ragu. Kemudian oleh saksi Kuat Ma'ruf dikejar dengan membawa pisau untuk menghalau korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kelima, bahwa karena merasa ditelepon dan dipanggil oleh saksi Putri Chandrawati, kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo masuk kamar saksi Putri Chandrawati dan bertanya, "Ada apa, Bu?" Tapi saksi Putri Chandrawati cuma menanyakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di mana. Setelah itu saksi Ricky Rizal Wibowo mencari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan saat bertemu saksi menanyakan kepada korban, "Ada apa?" Dijawab korban bahwa, "Tidak tahu, Bang, kenapa saksi Kuat Ma'ruf tiba-tiba marah." Kemudian saksi mengatakan bahwa korban dicari saksi Putri Chandrawati. Dan selanjutnya saksi Ricky Rizal Wibowo mengantar korban Nofriansah Yosua Huta Barat menghadap ke saksi Putri Chandrawati. Korban masuk dan duduk di bawah, sementara saksi Putri Chandrawati berbaring. Karena saksi Ricky Rizal Wibowo tidak ada perintah untuk duduk, makanya saksi hanya berdiri di pintu. Saksi tidak mendengar percakapan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Putri Chandrawati yang lamanya berkisar antara 10 hingga 15 menit. Beberapa saat setelah itu ada gerakan dari saksi Putri Chandrawati memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo. Dan setelah saksi Ricky Rizal Wibowo masuk, minta izin untuk turun bersama korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Keenam, bahwa masih pada tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 23, saksi Putri Chandrawati menelpon terdakwa Verdi Sambo SH/SIK MH dengan nada menangis, mengatakan bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah kurang ajar melakukan pelecehan seksual. Sehingga terdakwa Verdi Sambo SH/SIK MH emosi dan berniat akan menjemput ke Magelang. Saksi Putri Chandrawati pada saat telepon juga berpesan agar jangan menghubungi ajudan atau pihak lain, mengingat korban selain berbadan besar juga membawa senjata. Bahwa pada pagi harinya saksi Putri Chandrawati kembali menelpon terdakwa bahwa akan pulang ke Jakarta. Ketujuh, bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo sempat menanyakan senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan ditemukan di lemari kamar ajudan tempat tidur korban. Bahkan di dekat tempat tidur juga terdapat senjata steyr dan keduanya diambil keluar kamar menuju ke lantai 2. Ketika saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu keluar kamar sempat melihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat di luar jendela kaca. Saksi keluar lewat pintu dan menanyakan ada masalah apa. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat menjawab tidak tahu. 8. Bahwa keesokan harinya tanggal 8 Juli 2022 rombongan pulang ke Jakarta.
Dan ketika beres-beres, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu melihat saksi Ricky Rizal Wibowo membawa 2 senjata, sehingga saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu membantu dengan mengambil senjata steyr. Selanjutnya, saksi Ricky Rizal Wibowo menyimpan senjata HS di dashboard mobil Lexus LM, dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu menaruh senjata steyr di tempat didudukan di kaki ajudan. Bahwa menurut saksi Kuat Ma'ruf, 9, bahwa menurut saksi Kuat Ma'ruf yang disampaikan ke saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, bahwa ia diperintahkan saksi Putri Chandrawati untuk membawa mobil Lexus, mobil saksi Putri Chandrawati. Sehingga posisi di dalam mobil Lexus, yakni saksi Kuat Ma'ruf sebagai pengemudi, di samping kiri saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, tengah saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi. Mobil kedua Lexus RX dikendarai oleh saksi Ricky Rizal Wibowo, dan sebelah kiri adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Di dalam perjalanan, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sempat melihat saksi Putri Chandrawati menangis. 10. Bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH MH sudah tidak dapat konsentrasi lagi dalam bekerja. Bahkan sekitar jam 15 WIB sudah berada di rumah Jalan Saguling, Jakarta. Setelah sebelumnya mampir rumah kediaman di Jalan Bangka untuk mengambil raket, karena berencana akan bermain bulu tangkis di rumah kediaman mantan Kapolri. Bahwa tidak lama kemudian rombongan dari Magelang juga tiba di rumah Saguling. 11. Bahwa rombongan dari Magelang sampai di Jakarta sekitar jam 15 WIB dan langsung menuju rumah Saguling. Beberapa saat setelah terdakwa Ferdi Sambo SH MH telah tiba lebih dahulu di Saguling. Ketika turun dari mobil, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu diperintahkan saksi Putri Chandrawati untuk membawa senjatanya ke lantai 3 dan disimpan di lemari yang di situ banyak senjata. Setelah beres-beres, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu turun, dan di bawah sudah ada saksi Azan Rumer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Dadan Miftahul Haq, saksi Damianus Labakoban, saksi Farhan Sabila. Patwal dari Magelang juga ada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Mereka saling mengobrol dan bercanda. 12. Bahwa kira-kira 40 menit setelah sampai di Jakarta di rumah Saguling, saksi Ricky Rizal Wibowo dipanggil terdakwa Ferdi Sambo SH/SIKMH melalui HT untuk naik ke lantai 3. Selanjutnya saksi naik dengan menggunakan lift, dan sampai di lantai 3 saksi masuk, di mana terdakwa Ferdi Sambo SH/SIKMH sudah berada duduk di sofa. Ketika saksi bilang siap oleh terdakwa Ferdi Sambo, diminta duduk di sofa. Kemudian menanyakan ada kejadian apa di Magelang. Saksi jawab tidak tahu. Tiba-tiba nangis dan mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati sudah dilecehkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu terdakwa bilang bahwa akan memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kamu backup ya, kalau dia melawan kamu berani enggak tembak dia? Saksi jawab, tidak berani Pak, saya tidak sekuat saksi Kuat Ma'ruf mentalnya. Terdakwa Ferdi Sambo SH/SIKMH terdiam agak lama, dan setelah itu meminta agar dipanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk ke lantai 3. Ke-13, bahwa kemudian saksi Ricky Rizal Wibowo turun ke bawah dan mendekati saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan berbisik mengatakan bahwa saksi dipanggil terdakwa Ferdi Sambo ke lantai 3. Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sempat berpikir kenapa ke lantai 3 dan biasanya tidak pernah ke lantai 3. Sesampai di lantai 3 dengan menggunakan lift bersama saksi Ricky Rizal Wibowo, dan ketika terbuka melihat terdakwa Ferdi Sambo sudah ada di situ sedang menangis. Kemudian saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu diminta duduk di sofa. Terdakwa Ferdi Sambo sempat bertanya pada saksi Richard, apakah tahu kejadian di Magelang? Dan saksi jawab tidak tahu. Kemudian keluar saksi Putri Chandrawati duduk di samping terdakwa Ferdi Sambo. Dan setelah itu baru terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati dilecehkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di Magelang. Dia juga bilang bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat kurang ajar, tidak menghargai dirinya, tidak ada gunanya pangkat seperti ini, sambil memegang kerah bajunya. 14. Bahwa saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu serba salah, diam dan takut.
Kemudian terdakwa Ferdi Sambo merubah duduknya agak maju ke depan dengan mengatakan pada saksi bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus mati. Terdakwa menangis dan mengatakan bahwa saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang bunuh korban, karena nanti terdakwa yang akan jaga saksi. Tetapi kalau terdakwa yang bunuh, nanti tidak ada yang jaga kita semua. Terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan hal itu secara berulang-ulang. Terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan bahwa lokasinya di 46. Dengan skenario pada waktu itu seolah-olah saksi Putri Candrawati dilecehkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Terus berteriak, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu merespon dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketahuan. Selanjutnya menembak dan dibalas tembak menembak dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Saat itu saksi sempat kaget. 15. Bahwa saat itu dijelaskan berulang-ulang bahwa posisi saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu aman. Karena pertama, membela saksi Putri Candrawati, dan kedua, membela diri karena korban menembak duluan. Bahwa kemudian terdakwa sempat berbicara dengan saksi Putri Candrawati tentang CCTV dan sarung tangan. Terdakwa Ferdi Sambo sempat menanyakan senjata api saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan memberikan kotak amunisi, serta sempat menanyakan senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat di mana, dan dijawab saksi Richard bahwa masih di mobil, yang selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyuruh mengambilnya dan saksi taruh di tas bumi. Dan setelah berada di lantai 3, saksi serahkan senjata HS milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Ferdi Sambo. 16. Bahwa kemudian dengan menggunakan mobil yang di dalamnya ada saksi Putri Candrawati, saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu duduk di belakang dari Saguling menuju ke 46. Ketika berada di 46, di lantai 2, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sempat berdoa agar Tuhan membatalkan rencana terdakwa Ferdi Sambo SIK MH. Tidak lama kemudian, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu mendengar suara terdakwa Ferdi Sambo sudah berada di bawah. Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu turun dan bertemu terdakwa Ferdi Sambo, menanyakan apakah senjata sudah diisi. Saksi jawab belum. Selanjutnya terdakwa menyuruh agar diisi, dan setelah saksi isi kemudian saksi masukkan di pinggang. 17. Bahwa selanjutnya masuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Di belakangnya saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo. Seketika itu terdakwa Ferdi Sambo SIK MH yang berada di sebelah kiri saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu langsung bilang ke korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Sini kamu." Langsung pegang leher dan didorong ke depan, serta terdakwa Ferdi Sambo SIK MH bilang, "Berlutut kau sini, berlutut." Korban Nofriansah Yosua Huta Barat sempat kaget dan melihat terdakwa Ferdi Sambo SIK MH dengan mengatakan, "Ada apa Pak? Ada apa Pak?" Dengan sedikit mundur dan merendah. Seketika itu terdakwa Ferdi Sambo SIK MH bilang ke saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, "Woi, kau tembak cepat." Saksi langsung keluarkan senjata dan menembak korban sebanyak 3-4 kali. Langsung korban jatuh tertelungkup dan masih ada suara mengerang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo maju ke depan dan menembak korban, hanya tidak bisa dipastikan berapa kali. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SIK MH juga melakukan beberapa kali tembakan ke arah tembok tangga atas TV. Setelah itu terdakwa maju ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan meletakkan senjata ke tangan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Saat itu terdakwa memakai sarung tangan hitam. Tentang terdakwa Ferdi Sambo SIK MH meletakkan senjata di tangan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Oleh saksi Riki Rizal Wibowo hanya melihat terdakwa Ferdi Sambo mendekati korban yang telah tertelungkup dan dengan cara berjongkok, tetapi tidak melihat apakah terdakwa meletakkan senjata di tangan korban atau tidak. 18. Bahwa pada saat kejadian penembakan, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo ada dan menonton dekat tempat kejadian.
Bahkan pada malam harinya, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf sempat diberikan uang masing-masing untuk saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu sebesar 1 miliar, saksi Kuat Ma'ruf sebesar 500 juta rupiah, saksi Ricky Rizal Wibowo 500 juta rupiah. Akan tetapi uang itu diminta kembali dan dijanjikan akan diberikan pada bulan Agustus 2022 dan selanjutnya masing-masing diberikan sebuah HP. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, nampak posisi pemohon banding Ferdi Sambo SH/SIK MH sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam kejadian ini. Dimulai dari awal mendapat kabar melalui telepon dari Magelang pada jam 23 WIB tanggal 7 Juli 2022 dari saksi Putri Chandrawati tentang kejadian adanya pelecehan seksual yang dilakukan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat sampai dengan kejadian korban meninggal dunia karena penembakan di Duren 346 Jakarta sekitar pukul 16 WIB sore tanggal 8 Juli 2022. Menimbang bahwa substansi dari pasal 55 ke 1 KUHP adalah bahwa ada 2 orang atau lebih melakukan suatu tindak pidana, atau dengan perkataan lain ada 2 orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menimbang bahwa dari rangkaian kejadian tersebut di atas dapat dilihat secara kronologis, yakni diawali sejak tanggal 7 Juli 2022 jam 23 WIB. Saat pertama kali terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH mendapat pemberitahuan melalui telepon dari saksi Putri Chandrawati yang ketika itu masih berada di Magelang bahwa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat telah melakukan pelecehan terhadap dirinya di Magelang. Hingga kejadian penembakan sekitar pukul 16 WIB di Duren 346 Jakarta adalah merupakan tenggang waktu yang tidak sedikit, yakni sekitar 17 jam. Menimbang bahwa terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH juga sebagai pihak yang mempunyai kedudukan dan berpangkat tinggi dalam kedinasan yang tentunya mempunyai pengaruh yang luar biasa, khususnya terhadap para ajudan dan ART dalam lingkungannya. Apapun yang ia katakan atau perintahkan dipastikan akan dilaksanakan. Menimbang bahwa mengenai cara melakukan penembakan serta tempat yang digunakan juga ditentukan oleh terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH di rumah dinas Duren 3 Jakarta. Bahkan merekayasa membuat skenario tentang adanya pelecehan seksual yang kemudian terjadi tembak-menembak adalah juga atas perintah terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH. Sebagaimana dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo. Menimbang bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo juga menerangkan bahwa ia telah menyimpan senjata korban Nofriansyah Yosua Huta Barat sejak setelah kejadian di Magelang tanggal 7 Juli 2022 sekitar maghrib hingga sampai di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 disimpan di lemari tempat senjata di rumah Saguling. Saksi Ricky Rizal Wibowo pernah mengkonfirmasi kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tentang senjata yang diamankannya. Akan tetapi hal ini tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya kepada korban yang telah meninggal dunia. Menimbang bahwa yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan suatu tindak pidana, walaupun perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lainnya, begitu juga bisa berbeda apa yang ada dalam sikap batinnya. Namun demikian perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian eratnya, saling menunjang yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana. Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa unsur kedua tentang sengaja maupun unsur ketiga dengan rencana lebih dahulu yang telah dipertimbangkan oleh Yudek Fakti adalah sudah tepat dan benar secara hukum. Karena hampir seluruh saksi dikaji dan saling bersesuaian dengan kesimpulan adanya suatu peristiwa pidana baik disengaja dan direncanakan terlebih dahulu serta terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH adalah pelakunya. 4. Berkaitan dengan asas unus testis nullus testi, bahwa penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH/SIK MH berpendapat bahwa Yudek Fakti hanya mempertimbangkan keterangan saksi
Richard Eliezer Budiang Lumiu yang berdiri sendiri dan mengabaikan saksi maupun alat bukti lain. Sementara saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu keterangannya selalu berubah-ubah sehingga patut diragukan kejujurannya. Pengertian unus justisi adalah satu saksi bukan saksi, dalam arti bahwa satu saksi tidak dianggap mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Bahwa tentang hal ini sudah ditegaskan dalam pasal 185 ayat 2 KUHP yang berbunyi, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya di dalam ayat 3 berbunyi bahwa ketentuan sebagaimana di dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Pada ayat 4 berbunyi bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi tidak benar hanya satu saksi sebagaimana dimaksud penasihat hukum adalah saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, melainkan masih terdapat saksi yang lain baik itu berkapasitas sebagai alat bukti saksi maupun berkapasitas sebagai bukti petunjuk yang menimbulkan keyakinan hakim akan adanya suatu peristiwa pidana dan siapa pelakunya. Hal ini juga merupakan satu karakteristik dalam tindak pidana penyertaan atau deal naming. Menimbang bahwa menurut Mulyatno, keyakinan hakim adalah suatu keyakinan yang ada pada diri hakim. Kalau ia sudah tidak menyaksikan sama sekali akan adanya kemungkinan lain dan daripada yang digambarkan kepadanya melalui suatu pembuktian. Jadi hal yang diyakini kebenarannya itu sudah di luar keraguan-raguan yang masuk akal, beyond reasonable doubt. Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas dikaitkan dengan banyaknya fakta persidangan, jelas bahwa saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu bukan satu-satunya saksi, melainkan didukung banyak saksi yang lain, sebagaimana telah diuraikan, dan masing-masing saling berkesesuaian sehingga dapat diyakini akan adanya suatu peristiwa pidana serta terdakwa Ferdi Sambo SIK MH sebagai pelakunya. Kelima, berkaitan dengan disparitas pemidanaan, di mana saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu diputus jauh lebih rendah, yakni hanya 1 tahun 6 bulan, padahal diancam dalam pasal penyertaan sebagai eksekutor penembakan. Bahwa tentang hal ini Majelis Hakim Tinggi tidak berwenang untuk memberikan ulasan. Dan selain daripada itu, karena tidak diajukan upaya hukum banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yudek Fakti tingkat pertama. Satu hal yang menjadi pertimbangan baik oleh Majelis Hakim Tinggi maupun Majelis Hakim tingkat pertama adalah isi kesaksian Richard Eliezer Budiang Lumiu di persidangan dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo SIK MH yang sekarang dimintakan banding ini adalah saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu memberikan keterangan yang secara lugas dan terang dengan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di luar skenario rekayasa yang telah dibuat oleh terdakwa. Adapun skenario yang dibangun oleh terdakwa sebelum kejadian adalah telah terjadi tembak-menembak antara korban dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. 6. Berkaitan dengan tidak adanya fakta-fakta yang dapat meringankan pemohon banding. Jelas bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di mana pemohon banding selain mengabdikan dirinya sebagai anggota kepolisian, lebih dari 20 tahun juga memiliki peran sebagai ayah, orang tua, suami dan anak bagi keluarganya, serta jasa peran yang dimiliki dalam batas yang wajar. Tidakkah ada hal yang meringankan yang tersisa dari pemohon banding selama hidupnya? Bahwa tentang hal ini dapat dijelaskan bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana. Saya ulangi, bahwa tentang hal ini dapat dijelaskan bahwa apabila Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maksimum dari ancaman pidana pasal yang terbukti, maka secara hukum tidak ada hal-hal yang meringankan. Karena apabila ada hal yang meringankan, maka putusan tersebut menjadi putusan yang pertimbangan hukumnya saling bertentangan atau kontradiktif, dan hal ini bisa dibatalkan.
Romawi 7 berkaitan dengan saksi mahkota. Oleh penasihat hukum dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya disampaikan bahwa menurut jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1174K garis miring P garis miring 1994 tanggal 3 Mei 1995 junto nomor 1592K garis miring P garis miring 1994 tanggal 3 Mei 1995. Penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHP yang menjunjung tinggi HAM. Walaupun posisi saksi mahkota dapat diterima, bukan berarti keterangannya merupakan keterangan yang sempurna. Surat edaran Kejaksaan Agung RI nomor B garis datar 69 garis miring E garis miring 02 garis miring 1997 perihal pembuktian dalam hukum pidana yang menyatakan putusan hakim yang menolak saksi mahkota sebagai alat bukti, maka dalam menggunakan saksi mahkota supaya sedapat mungkin diupayakan juga tambahan alat bukti yang lain. Penerapan saksi mahkota juga pernah dibenarkan melalui jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1986K garis miring P garis miring 1989 tanggal 21 Maret 1990. Dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa penuntut umum mengajukan saksi mahkota dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Ditekankan juga definisi saksi mahkota adalah teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. Jadi di sini penggunaan saksi mahkota dibenarkan didasarkan pada prinsip 1 dalam perkara delik penyertaan, 2 kekurangan alat bukti, 3 diperiksa dengan mekanisme pemisahan atau splitting. Di dalam proses peradilan selama ini dan hingga saat ini memang banyak peristiwa pidana dalam bentuk penyertaan di mana pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa saling menjadi saksi dalam perkara mereka dalam berkas yang berbeda atau splitting. Ke-8, berkaitan dengan penggantian DVR, CCTV di pos 2 dan 3 menjadi DVR baru. Hal ini dalam rangka pengamanan sementara, bahwa sebagaimana disampaikan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, pada saat terdakwa Ferdi Sambo SK MH memberikan arahan skenario tentang penembakan yang dilakukan, di mana saksi Richard sempat mendengar, walau tidak begitu jelas, antara terdakwa Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati membicarakan masalah CCTV dan sarung tangan. Bahwa saksi Hendra Kurniawan atas perintah terdakwa Ferdi Sambo telah melakukan screening CCTV di sekitar rumah dinas Duren 346. Dan atas laporan Agus Nur Patria kepada Hendra Kurniawan di seputaran TKP ada 20 CCTV. Hendra kemudian memerintahkan agar diambil yang penting-penting saja. Saksi Ari Cahya juga telah melaporkan kepada Hendra Kurniawan terkait perintah mengamankan pengecekan dan screening CCTV di seputaran tempat kejadian perkara. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 saksi Arif Rahman Arifin menonton rekaman CCTV dan pada saat itu melihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup. Dan waktu itu saksi kaget. Padahal dikatakan terdakwa Ferdi Sambo bahwa ketika terdakwa datang ke tempat kejadian sudah terjadi tembak-menembak. Dan saksi menghubungi saksi Indra dan saksi Indra mengatakan bahwa kita untuk pertama kali menghadap terdakwa Ferdi Sambo SK MH di ruang kerjanya dan melaporkan tentang apa yang sudah terjadi. Ketika itu terdakwa menanyakan apa saja yang telah dilihatnya dan siapa yang telah menonton dengan agak marah serta muka mengerah. Saksi Indra Kurniawan menjawab bahwa yang telah menonton adalah saksi Cuk, saksi sendiri, saksi Baikuni, dan saksi Redban. Selanjutnya terdakwa bertanya, disimpan di mana, dan dijawab disimpan oleh Baikuni di laptop dan flash disk. Terdakwa mengatakan bahwa kalau ini bocor berarti kalian berempat. Dan kemudian yang bertanggung jawab. Dan kemudian terdakwa Ferdi Sambo SK MH memerintahkan untuk memusnahkan semuanya itu. Bahwa pada malam harinya terdakwa sempat menelepon menanyakan apakah sudah kamu kerjakan, belum. Dan dijawab sudah. Padahal belum karena laptop masih di saksi Baikuni. Sekian harinya setelah disimpan di eksternal hard disk sebagai backup dan terformat, laptop saksi rusak dan tetap saksi simpan. Bahwa yang dimaksud
sistem elektronik berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mengarsipkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Sedangkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, elektronik, data, interchange, atau EDI, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa dari perintah terdakwa Ferdi Sambo dan saksi Indra Kurniawan, saksi Agus Patria, saksi Baikuni, dan saksi lain yang terlibat dalam screening CCTV berakibat terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi dalam sistem DVR, dan setelah diperiksa ternyata tidak ada file apapun di dalamnya. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi menguraikan fakta persidangan di atas dan mengkaji dakwaan kedua, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Yudek Fakti adalah sudah tepat dan benar secara hukum, di mana barang bukti elektronik berupa DVR dan CCTV sebenarnya dapat mendukung fakta-fakta dalam persidangan sehingga semakin menambah keyakinan adanya suatu peristiwa. 11. Berkaitan dengan motif yang dilakukan pemohon banding Ferdi Sambo SIK MH, bahwa Yudek Fakti berpendapat bahwa motif tidak wajib untuk dibuktikan sebagaimana dimuat dalam pertimbangannya pada halaman 552 sebagai berikut. Menimbang bahwa dalam pada itu mengenai kecenderungan ada atau tidaknya maupun penting atau tidaknya motif tersebut oleh penasihat hukum disandarkan pada keterangan ahli dari penasihat hukum. Sedangkan menurut Majelis Hakim, pembahasan mengenai hal tersebut dari masing-masing ahli pun masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban pembuktian motif dikaitkan dengan pembuktian unsur dengan sengaja dalam pasal 340 KUHP. Dalam pertimbangan putusan pengadilan tersebut selanjutnya disebutkan, menimbang bahwa berkaitan dengan hal di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, motif bukanlah unsur delik, sehingga motif tidaklah harus dibuktikan dalam proses persidangan. Motif perlu diketahui diantaranya untuk menentukan berat ringannya pemidanaan, akan tetapi tidak wajib dibuktikan karena motif dengan kesengajaan merupakan dua hal yang berbeda, kecuali apabila dalam KUHP memang mensyaratkan secara eksplisit perlunya motif itu dibuktikan. Menimbang bahwa tentang motif ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa motif adalah merupakan hal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka motif menjadi dorongan yang terdapat dalam sikap batin atau niat pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam proses peradilan, motif memang menjadi bagian untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Akan tetapi sifatnya memang kasuistis. Menimbang bahwa dengan demikian apa yang dipertimbangkan oleh Yudek Fakti tingkat pertama mengenai motif adalah sudah benar, yakni bukannya tidak ada motif, akan tetapi terdapat perbedaan penafsiran berkaitan dengan motif terdakwa Ferdi Sambo SIK MH antara penasihat hukum dengan Majelis Hakim Yudek Fakti. Bahwa motif ini semakin tidak jelas karena saksi-saksi penting seperti saksi Kuat Ma'ruf, saksi Susi yang berada di tempat kejadian di rumah di Magelang sejak awal tidak terbuka ketika ditanya oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Elisir Budiang Lumiu tentang apa yang terjadi dan dijawab tidak tahu. Padahal yang bertanya adalah pihak-pihak yang nyata bertanggung jawab terhadap saksi Putri Chandrawati. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mengkaji sebagaimana terdapat di atas serta mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan penuntut umum, berita acara sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 769/PB /2022/PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023, termasuk memori banding dan kontra memori banding dari terdakwa dan penuntut umum.
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Yudek Fakti nomor 796 PB 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat serta benar secara hukum. Menimbang bahwa dengan demikian memori banding dari penasihat hukum Verdi Sambo SIK MH tertanggal 3 Maret harus dikesampingkan dan putusan Yudek Fakti atas nama terdakwa Verdi Sambo SIK MH di bawah register nomor 796/PB/2022/PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 telah dipertimbangkan dengan benar secara hukum. Untuk itu dapat dikuatkan. Menimbang bahwa seorang terdakwa memang mempunyai hak ingkar sebagaimana ditegaskan dalam pasal 52 yang berbunyi, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Sebagaimana juga hak yang dimiliki pemohon banding Verdi Sambo SIK MH. Akan tetapi penggunaan hak ingkar ini membawa konsekuensi, yakni sampai seberapa jauh mereka memberikan keterangan tentang perbuatan yang dilakukan, sehingga jangan sampai hal demikian justru dapat mengurangi penilaian hakim dengan menilai karakteristik dari terdakwa, karena dapat masuk pada kategori berbelit-belit, tidak mengakui terus terang, apalagi seandainya fakta-fakta persidangan sudah jelas tentang apa dan siapa yang terjadi dalam suatu peristiwa pidana. Menimbang bahwa keterangan terdakwa dalam kurung bukan pengakuan meminjam istilah dalam KUHP adalah merupakan salah satu alat bukti dari 4 alat bukti lain, yaitu transaksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Memang mendapat perhatian bagi majelis hakim karena hal tersebut dapat diberikan penilaian secara khusus tentang adanya perasaan bersalah, penyesalan, rasa taubat, sehingga persoalan menjadi terang benderang. Bahkan mengenai motif yang ada bisa dilihat secara nyata, sehingga ada korelasi antara motif, perbuatan pidana yang terjadi, serta pemidanaan yang dijatuhkan. Menimbang bahwa berkaitan dengan apa yang menjadi hal-hal yang memberatkan sebagaimana dalam putusan Yudek Fakti, di antaranya adalah bahwa akibat dari perbuatan terdakwa banyak anggota Polri yang terlibat. Majelis Hakim Tinggi juga membenarkan tentang hal itu, di mana terdakwa terdapat puluhan anggota Polri selain menjadi terdakwa dan diadili pada peradilan umum dalam perkara pembunuhan maupun perkara obstruction of justice, yakni upaya menghalang-halangi proses hukum, juga mereka yang menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri dengan hukuman yang berbeda-beda, di antaranya berupa hukuman demosi hingga PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, yang semua mengimbas pada masa depan karir jabatan yang bersangkutan, juga pada keluarganya, yakni istri serta anak-anaknya. Menimbang bahwa hal yang juga menjadi perhatian Majelis Hakim Tinggi adalah sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terdapat fakta-fakta adanya usaha dari terdakwa Verdi Sambo SIK MH untuk melakukan klarifikasi terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi hanya langsung dilakukan penembakan terhadap korban. Selain daripada itu, korban Nofriansah Yosua Huta Barat walau sudah dituduh melakukan pelecehan seksual, akan tetapi nampak masih nyaman berada di lingkungan terdakwa dan saksi-saksi. Hal ini bisa dilihat bahwa korban masih tetap berada di rumah kediaman di Magelang. Pada saat setelah kejadian masih bertemu dan berbicara dengan saksi Putri Chandrawati antara 10 sampai 15 menit di kamar saksi Putri Chandrawati sebagaimana diterangkan saksi Riki Rizal Wibowo. Masih bersama-sama melakukan perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Masih santai bahkan bercanda di rumah kediaman Saguling di Jakarta. Bahkan ketika menjelang penembakan, korban seperti tidak mengetahui apa yang terjadi. Utamanya ketika berteriak, "Ada apa, Pak? Ada apa, Pak?" Tidak ada sesuatu
yang kebetulan, juga tidak ada sesuatu yang sia-sia. Sekecil apapun apa yang terjadi, itu karena Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semua tergantung kepada kita. Bagaimana kita bisa menyikapi tiap-tiap kejadian atau peristiwa yang terjadi. Menimbang bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dan di balik kejadian ini terdapat hikmah yang sangat besar yang dapat diambil baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan, terutama adanya relasi kuasa yang patut dicermati, karena hal demikian dapat berkembang ke arah arogansi kekuasaan, abuse of power, sehingga harus ada batas yang jelas dan tegas tentang hal-hal apa yang wajar dan patut, serta kapan suatu perintah dari atasan bila bisa dilaksanakan secara sah. Semuanya tentu untuk tatanan kehidupan yang lebih baik dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka secara hukum harus dibebani untuk membayar biaya perkara, kecuali apabila dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka biaya perkara dibebankan pada negara. Mengingat pasal 340 KUH Pidana, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 49 yaitu pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Ferdi Sambo SH MH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Ewit Sutriyadi, Sarjana Hukum Master Hukum, H. Mulyanto, Sarjana Hukum Master Hukum, Abdul Fatah, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Tony Pribadi, Sarjana Hukum Master Hukum, sebagai hakim-hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Budiarto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya putusan yang sudah kita ambil untuk Pengadilan Tinggi, yang pada intinya bahwa kita menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan putusan ini akan segera kita sampaikan kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa atau penasihat hukumnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan kesempatan pada pihak-pihak untuk mengajukan upaya hukum berupa kasasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan sidang dinyatakan ditutup.
Jadi kita akan habis ini untuk terdakwa Putri, tapi kita akan melaksanakan sholat terlebih dahulu ya. Terima kasih.